oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Mohon izin ya Ibu. Ya, silakan Bu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Huda II, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar. Kita doakan semoga Mama beserta keluarga Allah jaga kesehatannya, rezekinya selalu berkah melimpah, keluarganya juga selalu sakinah mawaddah warahmah, dan segala hajatnya Allah kabulkan. Yang sama-sama saya banggakan pengurus Majelis Taklim Nurul Huda II, Bu Iim beserta jajarannya, dan juga ibu-ibu semua yang hadir di sini, para kesepuhan, mungkin ada pengurus wilayah, para asatidzah, semua yang hadir, ibu-ibu, nenek-nenek saya, nyai-nyai orang Betawi ya, nyai-nyai saya, encing semuanya, kita doakan semoga ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Nurul Huda Allah jaga sehat walafiat, Allah lindungi, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua rezekinya juga selalu berkah melimpah, keluarganya juga selalu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan datangnya ibu ke majelis taklim segala hajat-hajatnya yang sudah diniatkan Allah kabulkan, Allah berikan hasil maksud, dan mudah-mudahan semua cita-cita untuk anak cucunya yang terbaik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya ibu-ibu, kemarin saya udah janji hari ini nggak ngaji kitab, tapi bahas tentang Dzulhijjah. Kebetulan harusnya hari ini jadwalnya abang saya, tapi abang saya karena ketua pondok ada pengetesan santri baru, jadi harus standby. Jadi saya dulu. Nanti minggu depan tahu libur nggak? Masih hari tasyrik ya, libur. Berarti abang saya mundur lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibunya istiqomah. Jadi walaupun sedikit dapatnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan membuat keberkahan hidup kita. Ini tentang bulan Dzulhijjah. Sudah masuk berapa Dzulhijjah, Bu? Kemarin sidang isbat hari tanggal 28 Mei itu udah masuk 1 Dzulhijjah ya, hari Rabu. Jadi ini udah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 ya? 4. Sudah masuk 4 Dzulhijjah. Gak apa-apa. Ibu yang sudah puasa dari tanggal 1, alhamdulillah. Yang puasanya cuma 1 hari, misalnya di hari Kamis juga alhamdulillah. Yang belum puasa juga nanti masih ada tarwiyah sama Arafah.
Itu yang paling penting nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan, "Ma min ayyami afdal indallah walal amali fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam ayyamul ashr." Bu? Ma min ayyami afdal indallah. Jadi tidak ada hari yang utama, yang lebih utama di sisi Allah. Walal amali fihinna, dan juga tidak ada amal di dalamnya ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Apa nih maksud hari-hari ini? Ayyamul ashri, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Berarti itu dari hari Rabu, malam Rabu ya. Malam Rabu udah tanggal 1. Hari Rabu tanggal 1. Terus Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, hari Sabtu tanggal 4. Masih masuk nih. Masih masuk ayyamul ashri yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada hari yang paling utama dan amal yang paling utama di sisi Allah kecuali hari-hari ini. Bu, kita masuk hari yang mulia nih. Hari yang mulia disebutin sama Rasulullah itu ayyamul ashri. Ada di 10 hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada hari-hari yang 10 ini. Tanggal 1, Waila udah puasa belum? Belum. Hari Kamis udah puasa belum? Belum, ada yang belum, ada yang udah, alhamdulillah. Ini hari Jumat. Hari Jumat kemarin ada yang puasa, ada yang enggak. Hari Kamis lanjut, ada yang lanjut, Masya Allah. Siapa Bu yang dapat hari? Kencang. Catat Ibu ya, ntar dapat hadiah dari saya. Kencang. Udah dari hari kita kencang. Mantap. Catat Bu ya, kencang terus. Ya, catat. Yang puasanya udah 4 hari berarti ya, kencang ya. 4 hari. Boleh. Ibu misalnya puasanya nanti juga pas di tanggal 8, tanggal 9-nya boleh. Di hari Tarwiyah tanggal 8. Misalnya belum sempat sekarang puasa, ya udahlah ntar aja di tanggal 8. Atau belum sempat sampai tanggal 8, berarti terakhir di tanggal 9 hari Arafah. Kalau bisa jangan ketinggalan. Boleh, ini kan sunnah Bu, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Karena masuk hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa dzikrillah, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada hari-hari ini yang ke-10 minat tahlil, daripada bacaan tahlil. Tahlil itu bacanya gimana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu paling pendek. Kalau nanti diajarkan para ulama banyak tuh tahlil yang panjang. Ibu tadi udah baca tahlil panjang kan? Ada lagi tahlil nanti versi ulama yang lain. Tapi saya nggak usah yang panjang-panjang, karena ibu-ibu kalau panjang-panjang gak hafal, yang ada nggak dibaca. Jadi pendek aja. Yang paling sering dibaca, karena ini sama. Karena Rasulullah nyebutnya minat tahlil. Tahlil itu berarti lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa takbir, dan kalimat takbir, Allahu Akbar, itu paling pendek. Kalau ibu baca takbir di malam takbiran kan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kalau pakai nada juga boleh. Tapi lebih abdulnya takbir yang biasa ibu baca di malam takbiran itu di hari nahar, hari lebaran, hari raya Idul Adha, plus hari tasyrik 11, 12,
13 Zulhijjah. Kalau hari-hari sekarang takbir biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mau pakai nada La ilaha illallah. Biar misalnya ibu kan dengarnya pada nyanyi gitu. Ya udah boleh pakai nada sambil ngulek gitu kan. Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau nada takbir. Biasanya ibu takbir itu nadanya di mana? Itu mana ada malam Idul Adha ya? Boleh, boleh gak sampai habis tapi sampai mana Neng? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Udah muter-muter aja gitu. Atau tambah walillahilham, boleh sampai situ. Kalau takbir yang panjangnya nanti di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apalagi yang paling afdal wa dzikrillah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah nih. Zikir kepada Allah itu kan apa aja, Bu? Ibu mau zikirnya misalnya baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu kan udah ada tahlil, udah ada takbir, udah ada tasbih, semuanya akan lancar, semuanya dapat. Nah itu aja. Banyakin tuh di 10 hari bulan Zulhijjah. Awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi masak sambil subhanallah walhamdulillah. Kan masak mah gak perlu mikir kan? Apa ada yang mikir? Ngulek sambil subhanallah walhamdulillah kan? Wala paling mikirnya di awal berapa bumbunya. Kalau udah tinggal ngoseng-ngoseng mah sambil baca zikrullah. Kenapa? Kata Rasul, fa innaha ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah. Karena hari-hari yang 10 ini adalah hari tahlil, takbir, dan harinya zikir kepada Allah. Jadi bukan hanya manusia, Bu. Bukan hanya manusia yang dia tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah. Jadi di hari pertama bulan Zulhijjah yang tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah itu semua makhluk yang bernyawa, yang hidup, yang beriman kepada Allah. Ikan di lautan, ikan di lautan berzikir, bertasbih kepada Allah. Tumbuhan yang hidup, itu kan tumbuhan hidup, Bu. Tuh, satu daunnya dia berzikir kepada Allah. Apalagi para malaikat. Para malaikat itu bukan hanya 10. Kalau yang ibu wajib ketahui kan di Aqidatul Awam 10. Jibril, Mikail, ya kan? Tapi kalau malaikat Allah itu banyak, Bu, ribuan. Kalau nggak salah di dalam kitab Jauhiratul Tauhid itu ada 240.000 apa nggak salah. Saya lupa. Pokoknya ribuan, banyak, puluhan ribu, ratusan ribu itu malaikat. Ibu makanya kalau melihat malaikat itu mungkin hampir sama dengan jumlah manusia gitu ya. Tapi ya banyakan manusia sih. Karena malaikat itu besar. Malaikat itu sayapnya aja dari masyrik ke maghrib. Coba bayangin, Bu. Dari timur ke barat. Kalau ibarat timur tuh di negara timur ya. Negara timur tuh di Arab Saudi gitu ya. Arab Saudi sampai ke barat. Barat tuh di mana? Di Eropa tuh. Bu, satu Indonesia aja lebih daripada luasnya sayapnya malah malaikat. Makanya kalau kemarin kita ngaji tuh pas lagi doa, apa majelis yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu
di alam kubur, ibu udah bisa lihat tuh malaikat. Karena pandangannya sudah lagi tidak terbatas seperti dunia. Makanya suaminya mama yang sudah di alam barzah, yang sudah di alam kubur, itu bisa lihat mama sekarang lagi ngaji. Masya Allah, istri saya solehah. Tapi mama nggak bisa lihat Pak Haji Sukari lagi ngapain, nggak bisa lihat karena masih di dunia alamnya. Kalau dunia itu mata kita terbatas, tapi kalau udah di alam barzah, di alam kubur, itu matanya mulai dibuka. Bahkan malaikat juga kelihatan. Sekarang ibu nggak bisa mau dioperasi matanya, mau ngeliat malaikat nggak bisa, karena memang masih di alam dunia. Coba ibu kalau sudah di alam barzah, udah melihat nih, mau coba? Wah, mau coba lihat malaikatnya, Wak? Masuk ke alam barzah dulu, Wak. Oh, mau lihat suami. Nah, suami Waela lihat Waela sekarang bisa kelihatan dengan jelas. Lihat anak bisa. Semua yang di alam barzah bisa melihat dunia, tapi yang di alam dunia tidak bisa melihat orang yang di alam barzah. Lanjut. Nah, karena hari yang 10 ini hari-harinya tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah. Ibaratnya banyak tuh yang lagi mengetuk pintu Allah. Bukan hanya manusia, tapi malaikat, tapi para tumbuhan, semua makhluk yang bernyawa, bernapas itu mengetuk. Kalau ibu ngetuk pintu orang rame-rame, kira-kira kebuka sendiri gak pintunya? Kira-kira itu yang di dalamnya tuan rumahnya pasti bukain gak? Kalau lagi nyerbu mah enggak. Ini mah ngetuknya baik-baik, rame-rame, minta pasti dikasih. Karena semuanya butuh. Kalau Allah mah malah senang dipinta. Beda sama manusia, beda. Jangan disamain sama manusia. Apalagi wa inna siyama yaumi minha, dan sesungguhnya puasa di hari ini nih, hari-hari ini nih, 10 hari pertama. Kalau tanggal 10-nya mah nggak boleh puasa karena yaum nahar, hari Idul Adha, Lebaran. Berarti puasanya sampai tanggal 9. Ya dilu bisyamis sanah. Dia menyamai pahalanya 1 tahun pahala puasa. Jadi Masya Allah, Encang puasa dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 4 hari, 4 tahun tuh Encang puasa pahalanya. Kalau ibu yang baru dapat sehari kemarin hari Kamis, berarti dapat 1 tahun. Lumayan daripada nggak ada. Atau nggak belum puasa nih kemarin. Nah ini masih ada waktu kan? Nanti di hari Arafah, Tarwiyah sama hari Arafah. Kalau bisa mah minimal banget mah 1 lah, hari Arafah. Atau kalau bisa nih di 2 hari ini nih, Tarwiyah sama Arafah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, shaumu yaumit tarwiyah kafaratus sanah. Puasa di hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun. Udah dapat pahalanya 1 tahun, pahalanya 1 tahun. Udah gitu dihapusin dosanya 1 tahun. Mumpung haji mumpung gak Bu? Haji mumpung banget kalau ibarat mak tuh di sono lagi pada apa tuh? Bukan ngantri sembako ya, apa ya kalau ibu tuh? Ada diskon atau ngantri sembako gratis di mall, silakan ambil sepuasnya. Nah banyak itu. Haji mumpung udah dapat puasa 1 hari, pahalanya 1 tahun plus 1 tahun diampuni dosa. Itu gampang banget Bu, Allah kalau mengampuni dosa. Yang penting ibu niatnya lillahi. Susah, yang susah niatnya itu. Kalau niatnya nggak lillahi ta'ala, nggak dapet ininya. Keutamaannya nggak dapet, karena puasanya bukan untuk Allah. Dapatnya apa? Ya dapatnya dipuji manusia aja. Kalau niatnya bukan lillahi. Kalau niatnya lillahi ta'ala, dapat nih semua. Jadi menyamai puasanya
tahun. Wa saumu yaumi Arafah kafaratu sanataini. Dan puasa di bulan Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Bu, ini aji mumpung banget nih. Hari Arafah, kalau tarwiyah 1 tahun pahala, 1 tahun hapus dosa. Kalau Arafah 1 tahun pahala, 2 tahun diampuni dosa. Coba kalau ibu puasa dua-duanya nih, lumayan dapat misalnya 2 tahun yang pertama tarwiyah sama Arafah kan, dapat 2 tahun pahala, 3 tahun hapusan dosa, lumayan. Alhamdulillah. Kalau itu pun kalau lillahi, mudah-mudahan hati kita bisa nyampe sampai lillahi. Itu gampangnya Allah ngapusin dosa kalau memang kita sungguh-sungguh ibadahnya karena jadi jangan takut ya Allah, Neng, aku mah banyak maksiat, kayaknya banyak banget dosa. Jangan takut, Allah itu tidak menakutkan. Emangnya Allah setan ditakutin? Allah itu penuh kasih sayang, Bu. Coba makhluk yang paling istimewa aja Rasulullah itu penuh dengan rahmat, rahmatan lil alamin. Bagaimana Tuhannya, Bu? Bagaimana Tuhan? Ibu kalau melihat orang baik banget ya Allah, penuh kasih sayang, kayaknya tiap harinya nolong orang terus, kayaknya tiap harinya berbuat kebaikan terus, nggak pernah nyakitin tetangga, nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Ya Allah, kayaknya tiap harinya amal terus, bantuin orang, bantuin anak yatim. Pokoknya tenaganya dipakai untuk maslahat. Itu ibu pasti apa tuh? Takjub kan? Segitu belum manusia terbaik. Bagaimana Rasulullah SAW? Segitu Rasulullah makhluk terbaik. Bagaimana Tuhan pencipta alam semesta? Masya Allah, pasti sayang banget sama WL Allah. Makanya gak pantas kita ngeluh. Kenapa? Bu, gak pantas kita ngeluh. Kita itu udah dikasih enak sama Allah. Coba, Allah itu kan ngasih peran kepada kita masing-masing. Ibu kalau menjalankan peran ibu dengan sebaik-baiknya, Allah ganti perannya jadi yang lebih baik. Tuh orang aku jadiin orang miskin, ini kan sutradaranya Allah kan. Dijadiin orang miskin dia sabar, dia tetap optimis, terus kerja keras, terus dia beribadah kepada Allah. Allah ganti perannya. Ya, dia mah cakep banget dah, dikasih peran orang miskin aja yang ada nomor keberapa dia cakep, peran sampingan aja dia cakep, diganti dah jadi peran utama, jadi orang kaya misalnya, atau jadi orang yang yang hebat segala macam, pasti dia akan bermanfaat. Makanya ibu sebenarnya di sini tuh ketika ibu dijadikan peran yang tidak baik, maksudnya tidak baik itu tidak seinian sama hati ibu, tidak cocok. Kenapa sih aku kok suamiku misalnya udah meninggal duluan gitu ya? Kenapa sih ya Allah kok anakku meninggal? Ya Allah, kenapa sih aku kok rezekinya kayaknya seret gitu ya? Itu ibu dikasih peran sama Allah. Itu cuma acting, Bu. Cuma acting doang. Anggap aja ibu lagi acting. Nanti juga ketemu lagi sama suami, mama nanti ketemu lagi sama Haji Saudara. Malah lebih lama, karena akhirat itu tidak ada batas akhirnya. Akhirat sudah paling akhir. Allah yang mengekalkan akhirat, Allah yang mengekalkan surga, Allah yang mengekalkan neraka. Tergantung kita adanya di surga atau di neraka, atau ke neraka dulu baru ke surga. Masih penting. Kalau bisa masih langsung ke surga, ya. Kalau bisa masih langsung ke surga dengan rahmatnya Allah. Ibu aja kalau di dunia sumpah nggak punya duit misalnya, anak nakal,
suami selingkuh itu udah kayak neraka ya. Iya, iya. Bu, udah kayak ibu ya sumpah gak enak di dunia, apalagi sumpah di akhirat, di alam kubur lebih gak enak daripada dunia. Kalau ibu sumpah di dunia, ibu masih bisa berusaha, ibu masih bisa nyari duit, ibu masih bisa suami selingkuh, misalnya cerai nikah lagi misalnya ya, atau ibu masih bisa berusaha anak nakal misalnya, oh diperbaiki bagaimana biar dia nggak nakal. Tapi kalau di alam kubur, di akhirat udah nggak ada perbaikan, udah ditutup segala usaha, sumpah nggak bisa solusi, nggak ada lagi solusi, nggak ada lagi solusi. Kalau anaknya anak soleha bisa dia jadi solusi ibu. Mending kalau anaknya soleha. Tapi yang bisa nolong kita 3 kan? Apa aja? Anak yang soleha, yang mendoakan kita, terus ilmu yang bermanfaat, sama sedekah jariyah yang tidak pernah putus. Lanjut. Belum kan ya? Baru ngomong sedikit udah mau jam 5. Sampai jam 5 aja ya. Saya cepetin sekarang. Wal amalu fihinna yudha'afu sab'ami'ati di'fin. Dan amal di dalam hari yang ke-10 ini, Bu, dari tanggal 1 sampai 10, itu yudha'afu akan dilipat gandakan dia 700 kali lipat. 700 kali lipat. Sab'ami'ati di'fin, 700 kali lipat. Ibu sodakoh gorengan 1 itu bagaikan pahalanya ibu sodakoh gorengan 700 kali lipat. Berapa itu? Banyak banget kan? Banyak banget. Makanya amalnya apa aja? Terserah, bebas. Tahlil, takbir, zikir kepada Allah, puasa, atau amal-amal kebaikan yang lain. Sodakoh, nyenengin suami, nyenengin istri, nyenengin anak, nyenengin fakir miskin, dan lain-lain. Bu, belum ya, dikit lagi ya, jam 5. Nah, ini tadi itu amalan di hari-hari 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Berarti nanti ibu insya Allah puasa tarawihnya jatuh di hari Rabu ya. Lebarannya kan Jumat kalau di Indonesia. Dari Rabu berarti. Terus ibu puasa Arafahnya di hari Kamis. Kalau bisa itu jangan ditinggal. Tarawih sama Arafah. Itu sampai disebut sama Rasulullah karena tarawih dengan Arafah. Nah, selain itu amalan apa lagi? Bu, ada lagi amalan khususnya bagi orang yang mampu. Man wajada sa'atan, siapa orang yang menemui keluasan, dia mampu li'ayyudhiyya, untuk berkurban. Nah ini Bu, jadi kalau mampu punya uang, jangan hanya puasa doang, jangan hanya takbir doang, jangan hanya tahlil doang, tapi berkurban. Lah elokan semuanya pada pengen daging kurban sapi, tapi yang kurbannya cuma ongkos doang. Nah elokan, emang kebagian semuanya. Makanya ini orang yang punya harta, yang punya keluasan, siapa orang yang dia ketemu nih pada bulan Zulhijjah itu keluasan akan hartanya untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia nggak mau kurban. Jadi ada orang mampu tapi tidak mau kurban. Fala yahdur musallana, maka janganlah kata Rasul kamu menghadiri tempat sholatku. Saking apa? Saking bencinya Rasulullah kepada orang yang mampu, dia tidak mau berkurban. Bu, ini mesti saya sampaikan. Kenapa? Banyak orang kaya nggak ngerti untuk berkurban. Jalan-jalan ke Malioboro 5 juta, 10 juta bersama keluarga bisa. Geren kurban, masa nggak mampu, nggak bisa. Padahal kata Rasul apa? Wa yukrahu tarkuha
bagi orang yang punya tadi sa'ah, keluasan akan harta. Bu, hukumnya sunnah mu'akkadah. Apa tuh sunnah mu'akkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dia mampu, dia nggak berkurban, itu kan sampai Rasul ancam tuh, jangan dekati tempat sholat kami. Kenapa? Wa yukrahu tarkuha, karena dibenci sama Rasul meninggalkan kurban bagi orang yang mampu. Nah kalau orang mampunya aja nggak mau kurban, kapan ini syiar Islam kurban? Kurban itu Bu, ibu kan mau yang mampu, mau yang miskin, kalau dikasih daging seneng nggak? Seneng kan? Ya Allah, hari raya Idul Adha kalau mau bagian daging, apalagi orang miskin yang nggak pernah makan daging, seneng banget. Orang miskin nggak pernah makan daging, ketemu sama daging, ya Allah, alhamdulillah, dia sate, seneng banget tuh dia acara sama keluarganya. Ya Allah, belum bisa kan beli daging mas, sekilo berapa sih? 150, 120, mahal, nggak bisa. Tapi hari raya ketemu daging, seneng banget. Makanya orang kaya wayu krahu tarkuha, dimakruhkan meninggalkan kurban. Bahkan lil khilaf, ada khilaf nih ulama fi wujubiha, di dalam kewajibannya. Jadi bahkan ada ulama yang ketat mewajibkan orang yang punya harta untuk berkurban. Kalau wajib berarti kalau dia nggak mau kurban, hukumnya dosa. Ya Bu ya. Wa min samma kanat afdala min shadaqatin tatawu. Kenapa memang ada yang mewajibkan? Karena kurban ini afdala min shadaqatin tatawu, dia lebih utama dibanding sedekah sunnah. Bu, harus paham nih, sedekah sunnah tuh kayak gimana sih? Sedekah sunnah tuh ya ibu sedekah misalnya nyekolahin anak, nyekolahin fakir miskin, atau yang sunnah lah, maksudnya sunnah, atau kasih makan fakir miskin. Kalau ibu bisa, itu dua-duanya bagus. Tapi paling penting adalah berkurban. Paling penting adalah berkurban. Kenapa? Lebih afdol daripada sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah itu sunnahnya tidak muakkadah. Kalau ini sangat muakkadah bagi orang yang kelebihan. Kenapa? Karena syiar Islam. Jangan sampai banyak yang pengen daging kurban, lalu orang kayanya nggak pada mau berkurban. Bu, bukan hanya orang kaya, bahkan di sini disebutkan bukan hanya goni. Kalau goni itu kaya, ini sa'ah, dia punya keluasan, dia bisa nabung, dia bisa sekiranya dia mampu untuk beli hewan kurban. Kalau ibu beli hewan kurban dalam dadakan, 1 tahun misalnya dadakan, berat. Ini tahadus bin nikmah. Biar gak berat gimana? Kalau saya Bu, itu di kolong ranjang tuh ini punya celengan banyak, celengan kurban, celengan zakat, celengan sedekah. Biar apa? Gak berat. Misalnya gajian tiap bulan, saya nyelengin aja tuh. Kalau nyelenginnya sebulan 300, kalau mampu 300, itu setahun udah bisa 3.600.000, dapat kambing 1. Kan kurban itu yang sa'ah, yang dia mampu itu bukan 1 orang 1, tapi 1 keluarga minimal 1. 1 keluarga 1. Misalnya tahun ini suami saya, gitu. Itu saya gugur kewajibannya. Kalau menurut ulama yang mewajibkan. Kalau menurut ulama yang sunnah muakkadah, berarti saya gugur sunnah muakkadahnya. Sebabnya apa? Suami saya kurban. Tahun besok misalnya saya, tahun besoknya lagi anak saya, tahun besoknya lagi anak yang kedua misalnya gitu. Itu sama aja, ibu pahalanya dapat. Walaupun yang kurban anak ibu. Karena ada ulama yang menerangkan kurban itu pahalanya untuk 1 keluarga. Walaupun namanya 1. Namanya Waela binti siapa?
3,5 juta nabung biasanya. Tuh ibu-ibu nabung. Nah, ya Ilo kan kita jalan-jalan ke mall 500.000 juga habis ya. Masa nggak pernah sama sekali kita kumpulin uang untuk kurban. Kalau jalan-jalan ke Ancol 1 juta habis ya. Kurban itu apa sih? Kurban, koroba, dekat, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Sesuatu yang sempurna yang kita persembahkan menunjukkan kecintaan, kebaktian kita kepada Allah. Kata Allah apa? La Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La Allah tidak sampai nih kepada Allah luhumuha, dagingnya kurban. Jadi dagingnya itu nggak sampai sama Allah, nggak sampai. Yang makan siapa? Fakir miskin, tetangga. Kan boleh, kita juga boleh. Sepertiga kita boleh. Buat yang lain sisanya. Wala dima'uha, dan juga darahnya nggak sampai kepada Allah. Allah nggak butuh dagingnya. Allah nggak butuh darahnya. Emang kita kurban itu dagingnya sama darahnya buat Allah? Kan bukan. Buat siapa? Fakir miskin tuh pada seneng, bahagia banget bu. Tetangga-tetangga kita tuh yang jarang beli daging bahagia banget dapat daging kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang nyampe itu adalah takwa kita kepada Allah. Makanya ibu kurban, ibu mah Allah mah nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa dari kita. Itu sedekah ibu buat fakir miskin, buat tetangga, buat saudara, bukan buat Allah. Tapi yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kita. Itu tanda bukti cinta kita. Bu, kalau misalnya suami ibu sayang sama ibu, ada buktinya nggak? Buktinya apa? Ibu dikasih mahar, dinikahin, tanda dia cinta. Tanda ibu cinta kepada Allah, ibu kurban. Ini udah deg-degan ya, mau hujan. Iya. Pada jemur nggak? Oh belum. Masih ada 7 menit lagi, bentar ya. Ya. Tanda, bu, tanda ibu cinta kepada Allah bukan ngasih emas, bukan ngasih lain-lain. Itu salah satunya dalam Al-Quran adalah fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu, sholat tanda cinta Allah, wanhar, dan kurban. Kurban itu manusia itu sadar bahwa dia punya hutang kepada Allah. Mereka merasa sadar bahwa saya punya hutang budi kepada Allah, maka saya berkurban. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan aku peran di dunia, peran orang yang mempunyai keluasan dalam harta. Maka saya berhutang budi dengan harta saya adalah dengan berkurban. Ibu dijadikan peran orang yang gak susah-susah banget, tapi ibu gak jalankan peran itu untuk kemaslahatan. Kira-kira yang sutradaranya marah gak? Marah. Ibu udah dikasih peran, rezekinya lancar. Ibu udah dikasih peran, anaknya semua bagus-bagus, jadi-jadi. Tapi ibu gak mau berkurban, gak mau ibu itu menjalankan peran ibu dengan baik. Itu kan ibu dikasih peran keluasan, berarti ibu diamanahkan untuk menjalankan syariat Allah dengan baik. Salah satunya dengan berkurban, untuk nyenengin fakir miskin. Biar apa? Biar peran ibu itu nanti, bu, kalau orang bisa menjalankan peran lebih baik, Allah angkat lagi perannya lebih bagus lagi. Ya. Jadi kurban itu udah dari zaman Nabi Adam, bu. Kalau saya cerita panjang tuh nanti kobil habil, gak usah saya ceritain nanti kelamaan. Yang jelas Rasulullah di sini bersabda, salasun hunna alayya, ada 3 yang bagiku faraid, wajib. Rasul itu nggak pernah ninggalin ini. Apa? Wahuna lakum tatawu, tapi bagi umatnya sunnah. Karena Rasul kasihan. Tapi bagi Rasul itu wajib. Apa? Ibu kalau mengikuti Rasul, ini yang wajib bagi Rasul sunnah, tapi Rasul menganggapnya itu wajib. Al-witru, sholat witir. Rasul hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir.
hampir tidak pernah selama sepanjang hidupnya. Paling kalau sakit berat. Walaupun witir itu sunnah, tapi bagi Rasul salasun hunna alayya faraid. 3 hal ini bagiku wajib. Apalagi wan nahru kurban. Setiap tahun itu Rasul hampir tidak pernah meninggalkan kurban. Coba bayangin, Rasul yang punya bajunya cuma 2 wailah. Bajunya cuma 2 pasang. Tapi kurban tiap tahun. Ibu bajunya berapa? 5 kali. Beli baju sampai 100 bisa. Gitu ya. Rasul bajunya cuma 2, yang diganti sama yang dipakai. Tapi berkurban tiap tahun. Ya wajar nih orang Rasul orang kaya, istrinya juga pengusaha. Orang kayanya Rasul itu dipakainya bukan buat pribadinya, buat maslahat umatnya, fakir miskin. Kalau buat pribadinya coba Rasul pasti bajunya banyak banget. Bahkan yang bolong aja ditambil sendiri. Kalau kita nggak bolong dibuang aja, ganti. Nah, jadi lengkap. Rasul mau ditambil sendiri. Lebih mentingin umatnya dibanding kehidupannya. Gitu. Lebih mentingin berkurban untuk Allah dibanding kemewahan untuk pribadinya. Ya kalau ibu orang kaya mewah boleh, gak apa-apa. Ini mah sederhananya Rasul. Ibu bajunya banyak boleh, tapi jangan sampai juga ninggalin kurban. Ibu mobilnya miliaran boleh, tapi jangan sampai ninggalin kurban, gitu maksudnya. Kalau ninggalin kalau ngikutin Rasulullah banget mah susah. Kita bukan Rasul nih, iya, tapi minimal ikutin sunnah. Apalagi wasolatul duha. Rasul hampir tidak pernah sepanjang hidupnya meninggalkan sholat duha. Ini buat orang yang berkurban harus tahu. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kamu ingin, salah seorang kamu ingin berkurban. Misalnya mamah nanti kan biasanya dikurban itu sama Om Bos, mamah berkurban nih atas nama Mama Hajah Dewi, misalnya binti siapa. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tinggalkanlah daripada memotong rambut sama potong kuku. Dari kapan? Ini sunnah muakkadah, dari awal malam 1 Dzulhijjah. Kalau misalnya saya tahun ini yang kurban suami saya, nama suami saya, berarti yang nggak boleh potong kuku, yang nggak boleh potong rambut adalah suami saya. Walaupun pahalanya juga dapat, saya dapat, anak-anak saya dapat, ibu ayahnya juga dapat. Kalau atas nama mama, berarti mama tahan daripada motong kuku dan potong rambut atau ngeletin kulit. Kenapa? Ini hadis riwayat Muslim. Ada yang mengatakan hadis ini hadis sahih. Tapi nanti ada ulama yang ada periwayat ada yang tidak menaikkan ke Nabi, artinya tidak sampai wajib. Jadi sunnah muakkadah. Kalau kukunya udah panjang banget, ngebahayain, jadi potong gitu maksudnya. Tapi kalau bisa ibu berkurban itu bagaikan ibu lagi ihram. Dari tanggal 1 malam Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Ketika hewan ibu disembelih, maka barulah dipotong untuk kuku ibu. Ternyata kurban itu bukan hanya rutinitas, tapi ibadah. Kita menjaga dari ihram, menjaga dari fasih, dari jidal, dari ngomong-ngomong yang tidak bagus, dari marah-marah. Kenapa? Kita lagi dalam keadaan ihram secara kurban. Karena kurban itu akan mendekatkan kita kepada Allah, akan menjadikan kita kekasih Allah. Makanya kalau emak misalnya kurban atas nama anak, mama potong buku nggak apa-apa, ntar dapat pahalanya emak juga. Tapi anaknya yang diniatin kurban jangan potong kuku dulu. Yang dia shahibul kurban. Shahibul kurban itu yang namanya nanti dipakai untuk kurban. Walaupun nanti pahalanya dapat semua keluarga. Kenapa? Karena seakan-akan dia sedang ihram. Jadi jangan potong rambut, jangan potong kuku, dan nanti semua tubuhnya
itu semua tubuhnya menjadi saksi kurbannya dia di yaumul akhirah. Di hari kiamat nanti jadi saksi semuanya. Nanti ketika hewan disembelih baru ibu potong kuku, itu kuku-kuku yang terpotong juga menjadi saksi ibu cintanya ibu kepada Allah. Nanti dia bisa ngomong, bisa nyamperin ibu. Jadi sunnah muakkadah, tidak potong kuku, tidak potong rambut bagi shahibul kurban, bagi orang yang dia memang diniatkan nama tersebut mau berkurban. Kalau misalnya ibu nggak niat kurban nih, sekarang Intan bahas tentang kurban, aduh tergerak nih hati dia main kurban, tapi tadi kemarin udah potong kuku. Ya udah, berarti niat nggak boleh potong kukunya dari kapan? Dari ibu niat mau berkurban. Kalau ibu kan ada orang yang berkurban niatnya dari jauh-jauh hari, dari sebelum Zulhijjah dia udah niat, maka dari tanggal 1 Zulhijjah jangan potong kuku. Tapi kalau yang baru sekarang mau niat kurban, berarti dari sekarang nih, dari niatnya sekarang dia sedang berihram, dia sedang menjalankan spiritual untuk mendekatkan diri kepada